12 tahun Indonesia sudah dijajah quote to quote oleh grup yang bernama JKT48. Sebuah sister company dari AKB48. Dan namanya juga 12 tahun ya. Pasti udah ada yang namanya graduation, udah ada yang namanya orang-orang berganti di membernya. Aku tuh gak pernah sakit di JKT48. Jarang Cuma, banget ya. gue jarang banget. Tapi mendekati aku graduate aku tuh sakit. Dan here we are, hari ini Indo Music Talk kedatangan member-member ex-JKT yang tergabung dalam sebuah grup bernama Typicals. Kalau gitu apa bedanya grup yang dulu JKT48 akustik dengan yang sekarang? Beda nama. Doang. Beda nama dan beda ini mungkin ya kalau Beda apa ya? tujuannya juga sih. So, welcome. Hai. Typicals. Oke, gue mau nanya sih. Apa tuh? Dari masing-masing dari kalian ya sekarang mungkin boleh saling memperkenalkan diri dan abis itu mungkin satu orang menceritakan kok ujung-ujungnya ngegrup lagi gitu. Coba dari Terus sebelahnya. Perkenalan. Iya dong. Jiko Shokai. Hai, aku Aurel. Ya. Oke. Terima kasih atas terima kasih. informasinya. Typicals. Aku nyanyi dan bermain gitar. Oh. Kadang bermain gitar, kadang akapela juga sih. Oke. Itu lumayan penting ya. Jadi sebelum semuanya melanjutkan lumayan penting menjelaskan position dan juga main apa gitu karena mungkin kayaknya ini grup yang berbeda ya dari idol grup yang sebelumnya gitu. Betul. Lanjut silakan. Aku ya. Iya. Halo, aku Nadila. Aku juga main gitar, tapi gitarnya kidal di Bali. Oke, Ini oke, kayak oke. wing gitu kanan kiri. Oke, siap. Lanjut. Halo, gue Rona. Gue nyanyi. Kalau dulu sambil pegang catch rekan ya. Kalau sekarang nggak usah lah pakai catch rekan. Oke, siap. And last one. Hai, aku Siska Saras. Aku nyanyi aja di Typicals. Iya. Oke. Dan di luar sana. Ya, Jadi emang passion. Typicals is indie project nih. Bener. Bisa dibilang begitu. Sekarang. Indie. Yes. Oke. Dan kalau boleh tahu kalian ini sebelum akhirnya ngumpul lagi nih. Karena kan kayaknya sebelumnya waktu pas di JKT juga kalian ada grup akustik ya. Iya, bener. Dan orangnya ini semua juga. Iya, sama. Jadi kita emang nungguin Siska Iya. graduate. Kita kayak semacam nungguin. rebrand. Nah tapi Duit. kalau gitu apa bedanya grup yang dulu JKT48 akustik dengan yang sekarang? Beda nama. Doang. Beda nama dan beda ini mungkin ya kalau Beda apa ya? tujuannya juga sih. Kalau dulu kan emang pinginnya lagu-lagu di yang sebelumnya itu bisa mudah didengarkan dengan orang-orang awam. Awam, ya. Oke. Makanya kita cover lagi. Dengan versi akustik. Kalau sekarang ya justru kayak emang ya udah pengen berkarya berempat gitu dan sekalian apa ya reminiscing good old days aja gitu. Iya, dan kalau yang di Ya yang ampun, sekarang good kayak old nggak days, harus iya. akustikan sih ya. Iya. Bebas kita mau apa. Jadi mungkin lebih ke apa sih, maksudnya kayak masing-masing dari kita punya project sendiri-sendiri juga solo, tapi kita tuh di Typicals lebih kayak kita bestie. Iya. Terus kayak ayo kita nyanyi bareng, ayo kita bikin lagu bareng, Oke. ayo. Kan banyak tuh kayak diva-diva yang akhirnya kita nyanyi bareng, ada kayak project kan apa? 3 diva. Iya, 5 wanita gitu kan. Kita typical. Kita 4 wanita. Bestie, ngomong-ngomong bestie, kalian memang bestie juga off stage gitu? Oh iya dong. Bener. Beneran. Oke, Gitu. udah pernah ngedaki gunung bareng? Udah Kecuali. kita pernah sih mau culik dia. Gak sampai naik gunung sih, cuma kayak ke curug Oke. gitu. Tapi Curug ya. kita bilangnya mau ke taman safari. Karena aku Kita gak suka tipu. banget naik gunung kayak. Soalnya kan ada cerita-cerita orang ya. Iya. Kalau udah sampai ngedaki gunung bareng tuh, Kelihatan sifatnya. iya. Aduh, gemes kelihatan banget. aslinya. Makanya lu ikutan kapan-kapan. Enggak, gue males banget kayak effortnya ke atas gitu. Pengennya kayak Gunung Bromo gitu yang bisa naik mobil. Iya, Oh, misalnya jeep gitu effortnya. loh. Gunung Bromo maksudnya di jalanan bawahnya gitu ya. Itu bukan naik itu. Jalan-jalan. Tetap nanjak loh Itu kak. bikin priwet. Iya sih, asal jangan pakai flare. Iya, tidak boleh. But anyway, dengan kalian awal mula terjadi JKT48 akustik sampai sekarang akhirnya masing-masing udah cabut dan akhirnya sekarang Typicals. Itu udah lama juga ya?
Sebenarnya selama waktu pas kalian even way before JKT48 akustik emang udah akrab? Enggak terlalu sih. Enggak sih. Jadi justru ini adalah sebuah awalnya di set gitu sama produser. Enggak. Coba ceritain. Iya. Jadi gini, kami berempat itu generasinya beda-beda. Oke. Siska Enlighten sama me, ya. Aurel itu generasi 3. Oke. Dia masuk tahun 2014, sementara Oke. aku dan Rona itu senior mereka 2012 akhir udah masuk duluan. Oke. Dan di JKT48 itu kan waktu dulu terbagi 3 tim. Ada J, K, dan T gitu ya sesuai. Iya, iya. Dan ada shuffle gitu loh. Ada grand shuffle. Ada Kayak grand menteri shuffle. di reshuffle. Oh. Jadi pas di shuffle akhirnya kita satu tim nih yang generasi 3 Di ketemu tahun? di tahun 2016 Iya. akhir. Oke. Dan pas satu tim ini ada salah satu manajer kita kayak melihat potensi kita karena kami berempat tuh udah sering nge-cover lagu sendiri-sendiri di sosmed masing-masing gitu. Jadi kayak kenapa kalian gak berempat aja nih digabung gitu. Coba aja bikin cover-cover lagu dan akhirnya mulai dari situ sih cover lagu di Twitter, di Instagram gitu. Pakai Ternyata HP biasa tuh Iya. covernya. ternyata banyak yang appreciate terus akhirnya mendapatkan Job. job pertama gitu. Oke, berarti apa namanya, turning pointnya itu adalah mendapatkan job ya. Iya. Karena memang ada yang memang mau ngundang untuk format ini aja. Iya. Oh, Terus mungkin manajemen ngeliat, wah bisa nih dijual. bisa nih jadi duit. Jadi Bisa duit. gitu. Bisa Kita nih. resmikan ya gitu. Iya, akhirnya diresmikan karena Oke. sebenarnya projectnya subunit yang iseng gitu, tapi ternyata akhirnya diresmikan dan disupport penuh lah sama manajemen Iya. gitu. Oh, dan what did JKT48 taught you the best? Apa sih yang benar-benar kalian ngerasa ilmu yang paling berharga selama kalian dulu di sana? And finally kalian tuh berani untuk form a group again gitu. Karena kan tadi sempat kita bahas ya, kayaknya sebelum kita ngobrol secara on cam ya atau on mic ya. Kalau makin sebuah grup nih rame gitu ya, berarti bagi-bagi kuenya makin banyak. Iya. Potong Gak usah kue. jauh-jauh lah, berempat aja udah. Iya. Kalau 100 seperempat udah per orang gitu, 25. Nah, apa sih yang kalian belajarin secara dari JKT48 gitu? Gimana nih? Bisnisnya. Iya ya, it's okay. I mean, Iya, kalau what lo- kind of business yang kalian pelajarin yang menurut kalian nih best experience gue banget nih selama di JKT gitu? Apa ya? Apa ya? Beda-beda sih iya. nggak sih setiap Ngajarinnya, masing-masing. iya. Mungkin kayak beda-beda, maksudnya ada orang yang nangkap di JKT48 dia lebih diajarnya lebih kayak attitude-nya, dia lebih nyerapnya di situ. Ada yang kayak performance-nya gitu sih. Kalau dari kalian? Kalau aku pribadi sih kayak gimana caranya kita bisa menghandle situasi di luar kendali kita gitu. Kalau di JKT48 kan kayak ibaratnya aku ada namanya handshake event atau kayak ketemu sama orang-orang yang gak bisa aku pilih gitu. Sementara mereka semua penonton itu atau orang yang mau handshake sama aku tuh bisa milih membernya siapa. Tapi aku sebagai membernya tuh gak bisa pilih kan. Kayak aku harus berhadapan dan dihadapi sama situasi yang seperti apa gitu. Jadi menurut aku kayak sebagai seorang performer sampai sekarang aku belajar banyak itu dari JKT48 karena aku bisa kayak dengan mudah beradaptasi gimana caranya bisa ketemu sama orang baru, gimana caranya bisa kayak bisa mengenal orang yang baru tuh dengan mungkin kayak kita nggak tahu gitu kalau di JKT48 tuh fansnya tuh beragam banget kan, ada yang masih kecil, ada anak kecil, ada yang udah tua banget dan kayak ya udah kita kayak harus bisa membuat mereka nyaman. Itu menurut aku kayak satu hal yang aku pelajari bahkan dari umur 14 tahun berarti Iya. ya gitu. Nah, Bener. Jadi kayak Iya, kita belajar profesional itu dari kita masih kecil-kecil. Ya kita dari umur kayak 14 ya kalian ya? Iya, 14 kalau gue 17 waktu itu. Kita udah kayak belajar caranya di dunia kerja yang profesional tuh gimana, attitude kerja, etos kerja, Menekan emosi iya sendiri nggak sih? bener, kontrol emosi karena kan kita tetap harus kelihatan berarti ceria. kayak misalnya kayak, Iya, betul. Harus banget kak, beneran deh. Bener banget. Kayak dalam sedetik tuh lu harus kayak kayak Iya. gak boleh ada yang tahu gue kenapa gitu. Iya, Itu kepake sih, maksudnya setelah keluar JKT, attitude itu dan pola kerja itu tuh
masih Ke ada di bawah. masih ada di tubuh kita ini kan. Iya. Dan kalau bisa nggak hilang nggak sih? Iya, Kayak- Betul. Iya. Karena itu Harus satu hal yang bisa baik ya. Iya. Itu yang positif. Bener. Kayak misalnya nih ada kayak apa ya? Kalau gue tuh pernah kayak ada masalah kuliah atau sekolah gitu. Terus kalau di JKT48 kan kayak ada bagian kita nunggu di belakang dulu kan performnya. Nah pas bagian nunggu tuh kayak gue nangis dulu. Abis itu kayak gue harus joget lagi gitu loh. Jadi ya emang bener-bener Oh, wow. harus Iya. yaudah ayo yuk gitu. Kayak mode kerja dan mode Tapi itunya pernah bisa di sampai kayak switch. gitu, nangis dulu gitu. Pernah dong. Kayaknya semua member pernah deh. Iya. Pernah nggak mungkin Masalah nggak. keluarga, masalah Dan sekolah, kuliah. ini gue penasaran ya. Semenjak awareness tentang ini belakangan lebih disuarakan sama banyak pihak, baik itu individu ataupun company. Waktu kemarin kalian ada kayak semacam seminggu sekali dikasih counseling gitu. Kalau memang ada yang kayak tiba-tiba break atau kalian ya udah you take care of yourself, Self healing aja sih. self healing. Oke. Menurut kalian tapi penting gak itu? I mean now nih katakanlah gini, kalau gue ngelihat soalnya hawa-hawa dari kalian ini nih, correct me if I'm wrong ya, tapi gue melihat ada experience dan knowledge tentang entrepreneurship juga di kalian. Iya. Karena tadi Siska bilang masing-masing kita punya solo karir, di sini indie dan ada yang bahkan masih harus report sosial medianya ke JKT48 Management juga. Berarti kan ada beberapa hal yang harus kalian jaga hubungannya ya. Benar. Dan means ini juga pasti nggak mungkin kalian lakukan buat ya kita mau ngumpul-ngumpul doang gitu. Pasti kalian juga mau mikirin bisnisnya gitu ya. Nah menurut kalian penting gak sih kayak gue nggak ada agenda apa-apa nanya ini ya. Cuma Iya. pengen tahu aja gitu penting gak sih kayak Counseling. ya seminggu sekali kita kayaknya mesti apa atau kita nanya satu sama lain tentang Perasaan. karena menurut gue kenapa gue nanya ini Iya. profesi kalian tuh profesi yang di musik ya salah satu yang cabang yang paling berat lah karena you guys have to ya entertainer, Iya benar. you guys have to smile all the time. Badut betul. Badut banget. Iya. Jadi benar-benar emang gue sering banget ngelihat kayak badut literally badut jalanan gitu ya, badut jalanan yang selesai kerja Kayak satu tertunduk yang paling lesu. satu paling sempat gue bikin heartbreak banget ya. Gue pernah ngelihat di lampu merah jalanan gitu. Ada badut yang selesai kerja kecapean banget, dia kayak tidur gitu, depannya anaknya tidur. Jadi anaknya peluk dia tidur. Jadi benar-benar dia tidur gitu kan. Dan gue lihat kayak, wah, gue bilang nih sedikit gue dikasih lihat buat ini nih cerminan industri ini. Cuma gimana menurut kalian? Ya benar sih, setuju sih kalau entertain emang cabang yang berat. Apalagi untuk mental health ya, itu pasti kan. Tapi kalau kita mungkin nggak tahu ya, aku sih belum pernah ke konseling. Cuma mungkin butuh nggak butuh sih, karena sebenarnya beda-beda orang. Kalau aku itu tipenya coping mechanismnya, kalau aku stres ya aku yakin kalau misalkan paling berapa hari udah biasa lagi. Atau misalkan kayak lebih kayak bukan bisa ngontrol, tapi kayak udahlah ntar juga lewat gitu. Oke. Atau misalkan kayak nonton apa kayak nonton Cari gantung kayak pelampiasan gue. ya berarti. Iya, lebih ke emang bercandain diri sendiri sih kalau gue. Oh berarti gue ganti pertanyaannya, how do you guys heal yourself? Ah iya tuh. Ya mungkin kita punya cara masing-masing. iya, punya Kalau lu pelampiasannya ngapain? masing-masing. Kalau gue itu sesetres-stresnya gue karena gue suka banget main ice skating. Gue bisa berjam-jam di ring ice skating. Mau gue lari-lari kayak di dalam situ, gue ngapain kayak sampai gue jatuh-jatuh tuh bodo Kayaknya amat gitu. boleh juga sesekali lu bantuin staff ICT-nya Kan udah ngeberesin ada tempatnya. mesinnya sih ya. Licin sendiri sih dia. Kalau sampai berjam-jam itu ya kering juga sih. Beneran, jadi kan kalau misalnya di ice skating ring itu ada kayak misalnya 2 jam setengah sekali tuh ada Break. namanya Yang mobilnya gue. Zamboni, ya itu namanya Zamboni. mobilnya ini. Itu ada Lu break pernah naikin gak? Lu coba naik gak? Enggak sih. Minggir dong mas gitu. Mas saya boleh gak ikut di sebelahnya? Iya Ya? boleh. Jadi kayak itu waktu break gue kayak cuma ngapain, makan, minum, keluar sebentar, beli minuman, makanan apa segala macam, balik lagi. Iya. Is it because the temperature, the cold, atau memang karena senang berasa kayak melayang? Mungkin dia lebih ke Bukan, husky lebih ke jualan. Menyalurkan tenaga yang berlebihan. Rusak itu ya. Menurut gue Dinginin otak. ininya apa namanya? Apa namanya? Ngerasa Psikis. Apa Psikis. sih? Iya maksudnya
mental gue tuh jadi ngerasa ke-heal karena karena passion gue di sini, gue suka nih. Jadi Ngerasa gue merasa bebas lupa gitu ya. sama yang lain gitu. Iya. Oh wow, oke. Kalau gue harus diceritain sih masalahnya ke orang. Oke. Oh. Iya, lebih Oke, Gue kita kayak semua ya. punya kayak pegangan orang-orang yang menurut gue percaya dan menurut gue mampu untuk memberikan apa ya, kayak Bukan apa cuma yang gue kepo butuhkan gitu ya. saat itu. Iya benar. Tapi kayak menurut gue kayaknya untuk anak-anak remaja yang mungkin terjun pada saat itu kayaknya butuh juga deh kayak orang-orang dewasa yang bisa mendengarkan cerita mereka. Maksudnya bukan cuman JKT48 aja ya, maksudnya kan anak-anak yang udah kerja di usia belasan tuh banyak gak sih sekarang tuh kayak Iya. penyanyi solois atau kayak pemain sinetron atau pemain FTV. Jadi menurut aku juga kayaknya perlu deh gitu. Oke. Kalau gue sebenarnya gue itu ngerasa happy kalau gue perform Oh, di panggung, oke. di stage. Itu jadi kayak pas zaman JKT udah mau cabut nih. Iya. Kan kayak wah ini momen-momen terakhir gue bisa tampil di panggung ini nih. Terus kayak meskipun gue di luar ada kayak kesedihan atau masalah apa, waktu gue di stage itu gue ngerasa I'm alive, kayak gue ngerasa happy Iya, aja iya. gitu, Hidup. Iya, iya. gitu. Oh. Sama mungkin ya kalau emang kayak masalahnya terlalu berat ya nangis-nangis sambil berdoa. Gitulah. Oh iya beda-beda semua Beda-beda, ya cara iya. untuk ini ya. Cuma mungkin gue paling concern sama lo ya. Mungkin kalau cerita sama orang ya be very careful aja. Iya benar. Karena orang itu tend to disappoint us. Yes. Betul. Aduh kaget gue. Kayak coba Ini kayak pengalaman gitu ya. No. kaget gue. Mohon maaf ya, ini memang karena kita mikrofonnya di depan. Oh, iya. Kaget banget. Oke. But anyway, balik ke Siska belum jawab typicals. loh. Udah tadi Tadi udah ya. pertama, ya. Oh iya deh. Iya. Maaf ya So orang tua. back to typicals. Kenapa namanya typicals? Siska gimana nih? Siska Yang gimana ngasih sih? nama- Sama itu yang ngasih aja. nama dia. Iya, soalnya waktu itu kan kita lagi ngumpul di Sensi. Terus kayak kita bingung Lagi cari nama namanya nih. apa ya. Tadi gue mau kasih nama White team. Enggak. bukan dong, jangan dong. Aku tadi Itu mau kasih dark nama. jokes kita. Iya, itu dark jokes Ex-members. kita. Oh, bukan. Bukan. Adalah terus kayak gue pikir-pikir ini kayaknya merek jus sih. Itu jadi aku mikirnya Anjir, typicals jualan tebu. bukan. Bukan ya? Beda, ntar aku bisikin ya. Ini merek gue gak ngomong di sini merek gak, jangan kan. Enggak apa-apa. Bentar, gue ada inget ada yang tukang jualan tebu gitu yang di mall-mall. Bukan ya, bukan typicals ya? Bus. Bukan tebu. Gak tahu. Ya udah, lanjut. Terus aku tuh buka thesaurus, aku lupa banget apa aku tuh ketik di thesaurusnya tuh apa, gue lupa banget. Pokoknya dia tuh ngomongnya yang pertama typicals. Gue mikir ih lucu banget typicals kayak tropical gitu kan. Jadi kayak jadi karena enggak bukan. Bentar tapi ada dulu. ceritanya. Coba lanjut. Terus kan yaudah aku ngelis kan Siska .2 typicals menyarankannya. Terus mereka udah setuju, tapi kalau misalkan mau ditarik apa arti typicals ya kan kita typicalsnya beda-beda. Kayak Aurel tuh tipikal cewek kayak apa sih? Bingung. Nadila tuh tipikal oke. cewek yang skena abis. Karona tuh tipikal rocker. Iya. Gue tipikal orang Diva. Thailand. Gitu. Beda-beda, jadi kayak Beda-beda. tipikal cewek-cewek, kayak tipe cewek lu tuh kayak gimana ada nih di tipikal gitu. Harusnya ya. Oke. Iya benar, kayak secara Harusnya. kepribadian beda semua. Kalian secara berempat karakter. mewakili tipe cewek. Yang beda-beda. Iya. beberapa Secara tipe suku cewek dan mungkin. agama juga berbeda. Oh iya memang. Iya benar. Beda semua. Beda semua. Kayak backgroundnya tuh beda-beda banget. Yang kayak iya Kalau lagi gitu gue mengeluarkan pertanyaan ultimate gue. Agama kalian apa? beda-beda. Iya apa? Ya, Lu apa? Gue Hindu. Oke. Katolik. Hah? gue apa? Iya. Gue Kristen. Kristen. Saya Muslim. Enak banget nanya agama lo apa. Kurang Lu satu. tau gak sih gue kayak Kurang satu. Buddha nggak ada di sini. oh iya, I know. Nggak lu tau gak sih tipikal, ya gue mau ngomong tipikal Indonesia. Maksudnya lu kalau nyari nama orang belakangnya biasanya nanya di Google tuh agamanya apa. Iya. Gue senang banget gue Kayak jadi common artis siapa? people yang menanyakan agama kalian. Terus segala perbedaan yang kalian rasakan ini dari segi hidup ya. Tapi kalau dari musik Beda. emang sama? Beda-beda juga. Beda. Beda-beda juga. Beda-beda juga. Oh ya, berarti Iya, kalian rarely datang ke festival yang sama?
Enggak. Iya. Gue jarang datang festival musik Gue sih. jarang datang lah, gue dulu tapi Kayak gue datang ke festival sama Aurel. Kayak dia nontonnya kan Koplo. Iya. dia feel koplo Feel banget koplo. anaknya. Gue suka banget sama Kayak gue NDX. dari di Adams udah cabut, dia nunggu sampai jam 11 feel koplo gitu. Jadi kayak Iya, emang kayak beda gitu. Kalau kalian? Kalau Nggak terlalu aku suka. belum terlalu banyak. Oke. Oke, kalau Siska gimana? Kalau aku belum terlalu banyak nonton festival sih. Tapi kalau nonton konser seneng gitu? Nonton konser senang. Karena aku suka di keramaian. Iya. Anaknya ekstrovert. Enggak ding, kadang juga lo Dan introvert juga. kalau gitu apa ya? Gue selalu percaya musik itu ketika kita jadi musisi gitu, penyanyi atau penulis lagu, pasti kan terinspirasi dari yang kita dengar ya. Nah kalau kalian di Typical sini kan belum ada single nih. Bener. Emang musiknya bakal kayak apa? Itu kita masih mencari hikmah, mencari ya. Jadi sebenarnya kayak emang tujuannya itu kan diversifikasi dari setiap solois kita kan. Kalau Aurel tuh kayak lebih folk, kalau gue lebih indie rock, kalau Rona rock klasik, kalau Siska lebih jazz, R&B, pop. Jadi kita bisa mencari diversifikasi untuk bikin project ini. Sebenarnya apa sih yang mau dibangun Typicals gitu? Karena itu jadi harus satu hal yang berbeda. Jadi kayak pilih aja. Yang beda apa nih? Yang Rap belum. sih kita kayaknya. Iya, hip hop gitu kan. Iya, kayak hip hop rap. belum ada. Yang Eminem. Tapi bahasanya Jawa ya. Iya, gitu. Oke, ya itu nggak salah sih. Itu sebuah movement bisnis. Bener. Mengingat hampir selalu trending ya musik Jawa ya. Jadi Iya. gue rasa Terus kan Tidak sering nyanyi. kalau salah. kalian mau approach ke sana sih kayaknya Marketnya lumayan menurut lo oke. gimana? Festivalan laku. Jadi gini, kalau ngomongin Jawa ya, I'm not the expert in those areas. Tapi yang pasti kita lihat dari penerimaan musik Jawa di beberapa tahun terakhir. Kita lihat dari trending YouTube ya, hampir nggak ada musik Jawa yang trending. Iya. Dan kalau kita lihat dari tingkat produksinya juga, mereka sangat tidak kayak orang kota gitu ya. Kalau orang Jakarta kan misalnya perjalanan hingga menjadi sebuah music video biasanya apa sih? Single dulu. Habis itu singlenya ngapain dulu? Workshop dulu. Workshopnya di studio. Terus ada studionya yang ada ruangannya beda. Iya. Ada sofanya. Kita makan dulu McD ya kan sambil. Pokoknya ribet lah sampai akhirnya jadi sebuah MV kan. Nah kalau yang gue dengar dari teman-teman yang produksi musik Jawa. Mereka cuma satu hari ngumpul 20 video langsung di syuting dan semuanya jadi music video. Serius? Semuanya langsung. Iya. Mereka nggak ribet itu. Dan se-perform itu juga secara numbers. Makanya kita lihat contohnya brand Shopee gitu ya. Iya. Kalau yang sebelum-sebelumnya apa sih mereka approach-nya Cristiano Ronaldo sebagai BA. Lalu habis itu Blackpink ya. Kemarin ini Happy Asmara. Iya. Dan menurut gua itu sebuah peluang sih memang. Cuma peluangnya apakah Jawa doang? I'm not really sure ya. Mungkin aja sebenarnya ini adalah peluang keterbukaan sih. Pada akhirnya kita akan ada trending untuk lagu-lagu dialek lainnya. Iya. Lagu-lagu Kayak Sunda. Timur kan udah naik juga. Timur sih. Ya. Timur kan sempat juga kan karena susayang. Ya kan? Iya. Cuma kau cari yang bagaimana itu namanya apa ya? Ya itulah MAC. Jadi ya apakah balik ke about your upcoming songs or maybe albums gitu ya? Proses berkarya berarti gimana? Apakah kalian menulis lagu atau kalian menerima untuk orang yang mau menulis lagu buat kalian? Lebih condong kemana? Mungkin kayak nulis bareng gak sih? Iya. Kalau kita Karena berempat. kayak yang di lagu kita sebelumnya Cinta Remaja. ada 2 lagu kan, Cinta Remaja sama Lantang. Itu dua-duanya kita kayak ini loh kayak dibantuin juga meskipun yang kalau yang Lantang kan liriknya full dari kita tuh. Tapi kayak aransemen musiknya gitu-gitu kan pasti tetap dibantuin kan. Jadi mungkin nanti juga nextnya kan kayak gitu sih. Iya. Mungkin kayak nyatuin ide-idenya kan harus ada penengahnya nih. Iya. Lo mau nyari tentang apa gitu digabungin. Jadi mungkin kalau Kak Christian Bong mau produksi kita juga terbuka Juga open loh. Ya, terima kasih atas. Saya sangat tertarik sih. Cuma mungkin yang lebih gue pengen tahu dari segi berarti kalian memang udah aware juga tentang publishing. aware sekali. That's really good. Yes. Karena menurut gue suatu hari kalian akan mungkin
memiliki banyak lagu yang sudah terilis ya. Dengan Amin. kalian menjadi songwritersnya, royaltinya ada. Iya. Betul, kemarin Bukan baru cuma- ditransfer ya sama Wami kan. Iya lagi. Lumayan. Lumayan ya? Lumayan Iya, buat oke ngopi lah. ya. Oke. Buat ngopi Berarti- kan. Iya. Oh buat ngopi? Ngopinya di Starbucks tapi setahun. Wih. Oh setahun. Gue itu. Jangan gitu, jangan gitu. Bercanda ya. Bercanda. Tapi ya berarti bagus banget karena Iya. kalau misalnya kalian aware dengan itu, menurut gue itu udah beberapa langkah lah sebagai. Karena Pada emang akhirnya ternyata seniman. belum banyak Kak musisi yang aware sama hal itu. Terutama yang kalau gue boleh mengeneralize dua tipe musisi ya. Yang pertama itu kan yang memang musisi banget, yang emang bikin lagu, yang emang Iya. seniman lah ya. Sama yang idol. Oh. Nah yang idol ini lebih yang kurang aware lah kebanyakan. Karena kalau yang idol ini kebanyakan kan memang jalannya dibentuk. Iya. Kita idol group. Nah. Idol loh. Lagunya dibikinin, Iya. panggungnya Yang terima dicariin. jadi gitu. Pokoknya ya udahlah tiba-tiba mungkin lu nggak terlalu suka dengan lagunya tapi I have to sing it karena ini menjual dan kawan-kawan gitu. Tapi bagus lah kalau memang kalian udah aware. Karena punya project sendiri-sendiri itu. Sementara kalau misalnya emang di JKT48 ya kita memang seperti idol, kita emang terima jadi aja. Jadi mungkin baru belajar ya karena punya project masing-masing, apa itu publisher, apa gitu, agregator dan distribusi musik tuh seperti apa. Jadi kayak belajar dari roots-nya kali ya. Kalau bicara tentang ada project masing-masing, kalau gitu apa yang akan membuat kalian bubar? Bubar dari mana? Mungkin di saat kita semua berempat lagi sibuk-sibuk terus nggak sih? Iya, Mungkin nggak bubar kayak ya udah tetap ada. Tetap Iya. ada, tapi kayak vakum. Iya tuh sementara. Iya. Nanti Berarti comeback lagi. nggak akan ada bikin bubar ya? Harusnya nggak Mungkin ada ya? akan bubar dengan sendiri ya nggak tahu ya. Kita aja baru kebentuk Kayak dong. Super Junior SNSD sampai sekarang masih ada namanya. Kalau Kan Love yang Sometimes dia mau masih. comeback, Iya, iya. Iya iya iya. Iya. Gue Karena emang penasaran ya, karena kesepakatannya gitu. masing-masing sibuk kan. Biasanya tendensi untuk yang masing-masing punya kesibukan sendiri itu adalah suatu hari ada yang 3 bisa 1 enggak. Iya. 2 bisa 2 Nah enggak. iya, itu kita udah obrolin 1 sih. bisa 3 Sudah enggak. ada beberapa yang Oh langsung nggak ketawa jadi loh. sih. Hah? Udah ada Langsung beberapa. ketawa loh. Manajer gue di sana udah ketawa-tawa. Langsung ketawa loh. Hah? Nah itu kan pasti kan the differences between grup yang mungkin ngeband. Ya kalau drummer nggak bisa diganti drummer, Iya, masih benar. tetap Iya, bunyi drumnya iya, kan. iya. Nah kalau kalian kan enggak, itu gimana? Sebenarnya tuh emang makanya tadi kita bilang tipikal sini tuh kayak lebih ke side project karena kayak yang diutamakan kan lebih project masing-masing. Misalkan tanggal 14 bisa nggak bisa, aku ada nyanyi di sini. Oh ya udah berarti dia nggak bisa. Kalau misalnya emang 2 nggak bisa ya udah nggak jadi tampil dan emang dari Oh, awal oke. kita juga udah bilang nih, oke kalau misalkan ada yang nggak bisanya banyak kita nggak jadi tampil nggak apa-apa ya. Oke. Minimal 3 lah. Gitu. Jadi emang sesantai itu. Berarti ada Sesantai minimum itu. ya. Ada Iya. minimumnya. If 3 Nggak can bisa. go. Iya. Iya. Gak bisa cuma berdua jalan tuh. nggak Soalnya bisa. susah kan kalau misal kayak kita harus selalu berempat. Yang ada terlewatkan If- tuh Iya, momentum-momentum. kesempatannya, Iya, iya, benar. iya. If 3 can go, if 2 can no go gitu ya. Iya, dan jadi dari awal tuh emang udah disamakan ekspektasinya iya. gitu. Jangan sampai ada yang baper lah kayak lo nolak mulu nih gue jadi nggak bisa perform gitu. Jadi kayak Oke. Sebenarnya kita tuh sama circle ekspektasi. aja gak sih? Sebenarnya kita circle bermusik. Circle bermusik. Iya kan? Community ya. Community. Oke. Dan untuk masing-masing projectnya sendiri, project solonya sendiri, berarti apa aja sih kalian? Tadi kayak gue belum tahu deh project iya. solo yang masing-masing. Kalau aku kan baru graduate kemarin September. Ah. Terus aku emang udah ada 5 lagu sendiri, aku nulis sendiri. Terus sekarang aku masih nyanyi-nyanyi aja sih. Jadi projectnya adalah bernyanyi, membuat musik. Oke. Gitu. Kalau Iya. gue apa aku ya? Jadi kayak ini ya gue dilema galau. Kalau aku ada 1 lagu kalau single. Sebelumnya sempat ada project itu kan yang sama Aurel juga gitu kan. Iya. Sama kalau keseharian sih sibuknya entrepreneur asik. Oh iya. Bisnis. Bisnis apa? Nanti Di kita insurance. diajak Di ngobrol belakang abis ini. aja ya, Iya, nanti diajak ya, ngobrol. sini ya. Diajak ngobrol. iya. Jadi sih. Oke. Aku ya, kalau aku tuh aku
solois juga sih. Solois juga, aku bikin lagu sendiri juga. Terus kemarin kayak sempet collab juga sama beberapa band. Karena aku emang lebih ke Anak indie. pop rock gitu. Jadi kayak kemarin sempet featuring sama Drive. Terus sama Sen Loco juga pernah. Wih. Iya, abang-abangan. Jadi kayak emang emang maksudnya ngarahnya ke situ gitu. Iya, iya, Dan iya, iya. rencananya pengen bikin album juga sih. Oh, Gitu. oke. Jadi udah ada 1 EP. You? Kalau aku single kan punya 2 ya. Yang Iya. satu solo, yang satu lagi bareng sama Iya. Karona sama Mas Pepeng. Terus kalau aku mungkin sekarang ini lebih ke musikal sih. Oh, iya, iya. Bukan drama musikal ya, musikal. Iya, 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 iya. Lagi Dia aktif suka di sana. Lagi Iya, aktif di aktif sana banget dan dia. emang apa ya, lebih passionnya tuh ke bukan passion banget sih, maksudnya lebih sekarang tuh lagi kayak condongnya ke arah kayak pengen acting gitu, emang lebih suka acting. Oh, berarti memang masing-masing nih meskipun solo project tetap musik semua ya kebanyakan Iya, ya? Iya. benar. Kecuali lu ada entrepreneur ya? Ada film juga sih, film iya, series Iya, ya. iya. Oh, oke. Berarti memang masih di payung apa namanya? Entertainment. Entertainment, benar. Terus harapan kalian terhadap Typicals ini apa? Semoga kita masing-masing bisa berkembang dan membawa Typicals juga. Jadi kayak besarnya sama-sama sendiri-sendiri juga besar, tapi buat grupnya kita juga tetap bareng gitu loh. Oh, Bisa oke, bikin lagu oke. bareng. Mungkin dengan siapa nanti ada singlenya siapa yang hits bisa naikin single Typicals nanti. Iya, amin. Kayak lebih apa ya? Karena kan udah kemarin tuh solo-solo sendiri. Jadi kayak pengen punya rasa kayak sharing sesuatu yang sama teman-teman sendiri yang kita nyaman bermusik dan bikin apa ya? Kayak bikin karya Bareng yang bestie. bareng-bareng sama temen gitu, kayak menurut aku itu satu hal yang gak semua circle Iya. pertemanan bisa lakukan gitu loh. Jadi Iya, kayak bener aku sih. punya kesempatan ini sama teman-teman terdekat aku, kayak menurut aku itu satu hal yang sangat menyenangkan. Jadi kayak tujuannya untuk bigger picture-nya sebenarnya nggak membayangkan kayak gimana, tapi dalam prosesnya aku udah enjoy gitu loh. Enjoy, Tuh. kita enjoy banget. Iya. Karena kayak Wow. nggak beban gitu nggak sih? Iya. Kayak ya udah seru-seruan Ya udah, aja. Kita gitu. udah tahu buruk-buruknya Ada yang masing-masing. lagi males nyanyi ya udah. Karena menurut gue tuh kayak kita tuh Enaknya indie gitu ya? Benar, tidak Gak ditekan ada oleh KPI ya? bener. Kayak kita juga tipe orangnya kayak ya udah zero expectation aja. Expectation. Oh, tapi tetap oke. melakukan dengan maksimal ya. Tapi tetap pastinya. tetap ada ambisi lah. Iya. Maksudnya Iya. zero expectation bukannya kayak Iya, Bukan yang kayak Ini mungkin ke bawah dari yang kita sebelumnya kali ya. Iya. Pengalaman dari latihan militer cuy di sini. Itu pelatihan seumur hidup. literally loh, literally latihan militer, latihan fisik militer gitu. Oh, Iya. tapi itu berguna Ada. banget. Bukannya kalau dipukul-pukulin orang latihan Enggak militer kan lah. kebayangnya Dan gimana. fisik. iya, Latihan iya, fisik. iya. Tapi berguna untuk kayak karena kan kita ya joget juga kan. Jadi stamina kita kan. nyanyi. Terus kayak kita ini 4 orang yang memperjuangkan Hak buruh. memperjuangkan Gue hampir mau ngomong Hak. yang kayak gak disuapin mulu gitu maksudnya. Iya. Kita yang Oke. mencari jalan sendiri. Iya. Sampai akhirnya kita jadi berempat itulah. Itu Jadi, kan berarti kan membuka kesempatan yang baru gitu loh Kak, di luar Buat dari- adik-adiknya. Iya, di luar dari JKT48 sendiri yang udah template-nya seperti itu, kita membuka kayak satu hal yang baru nih. Ternyata bisa loh, walaupun di grup tapi bikin grup kecil yang bisa menghasilkan karya dan kesempatan yang baru gitu. Circle dalam circle. Circle dalam biasanya itu circle. yang gue dengar agak konotatif, tapi oke. Iya. Kayaknya ini enggak ya? Enggak, Ini enggak. positif ya. Positif Circle kita dalam mah. circle. Positive vibe. Ya, grup dalam grup. Ya, ya. Ya. Kan banyak. Iya, Di banyak. grup-grup lain mungkin di Ya, luar ya, ya. negeri. Enggak, gue biasanya grup WhatsApp dalam grup WhatsApp. Atau jangan-jangan ada grup yang tidak ada kabelnya. Oh itu jelas, itu pasti ada ya. Ada ya? Jujur. Enggak lah. Enggak. Itu gua penasaran satu hal sih, karena kalian ini gua nggak bermaksud untuk menjadi orang pada umumnya, tapi Iya. sebagai seorang wanita pasti kan ada momen dimana kalian akan settle down. Oh iya benar. Settle down. Settle down maksudnya Kayak menikah, Settle punya down. anak.
ya Iya, iya, iya. married, having a kid, dan mungkin kidnya bukan cuma satu. Empat. Maksud gue tadi mau jawab 2 gitu ya, tapi ternyata langsung dikali 4, ya nggak apa-apa sih. Iya maksudnya, apakah kalian di sini memang berempat tidak berpikir itu dalam waktu dekat? Mungkin Gimana, ada guys? di antara kita, mungkin ada ya. Itu bisa Mungkin aja. Iya. Tunggu saja Kayaknya gebrakannya. belum lihat Instagram aku kayak. Iya, kayaknya belum nih. Oke, ya kalau memang ada, itu kan pasti akan ngedisrupt everything loh. Iya benar. Dan kalian dengan kesantaian kalian yang menjalanin itu akan menjadi DNA juga berarti ya. Oh ya udah kalau iya. tiba-tiba ada yang settle down, ya udah kita apa berarti? Ya udah kita kalau Mendukung bisa lanjut dia gitu. lanjut. Iya. Kalau nggak lanjut, Iya nggak sih apa gue terlalu santai? Itu bener kan kayak gitu kan visi-visinya. Bener. Maksudnya kan Bener kan? tadi udah disepakati kalau misalnya 3 orang bisa ya lanjut. Iya. Iya kan? Kalau yang satu lagi mau honeymoon kan ya Ya udah. udah. Cuti, Kita bertiga ibarat aja kata yang jalan. cuti ya. Cuti, Cuti, bro. cuti melahirkan. Gue tunggu ya. Tunjangan ya tapi ya. Oke. Dapat Oke. tunjangan ya. Soalnya ya itulah. Gue banyak banget ngelihat musisi perempuan nih yang udah akhirnya settle down. Jadi Dan redup. ada slowing down. Iya Entah benar. direncanakan atau enggak. Tapi ada slowing down. Dan menurut gue itu gue ngelihat lumayan kayak pilihan ya. Kayak lu mau milih apa nih? Lu mau milih selesai dengan semua gemerlap yang udah lewat atau yang belum datang, atau lu emang mau ya udahlah gue masih mau lanjut. Lanjut. Saya jadi perempuan ya. Soalnya gue pernah dengar cerita ini bagus banget sih. Ini bukan bagus sih, sedih sih. Kalian tahu lagu Stay With Me-nya Tahu. Nicki Matsubara? Iya. Itu. Iya. Nah jadi gue baca ceritanya. Gue gak tahu ini bener apa enggak. Cuma intinya dia itu meninggal kalau gak salah 2004. Dari 2001 itu tiba-tiba dia kirim email ke manajemen dan semua orang. I'm quit, I'm done. Dan gak ada yang tahu dia di mana, gak ada yang tahu gimana. Sampai akhirnya ternyata 2004 itu meninggal kan. Baru ketahuan ternyata di 2001 itu dia kena penyakit cancer kalau gak salah. Dan dia ngomong akhirnya kayak dia last message-nya dia adalah dia nyesel banget selama hidup dia itu dia nggak habisin waktu sama keluarga apa orang yang dia sayang. Dan akhirnya dia keburu sakit dan dia battle cuma punya sisa waktu 3 tahun. And then dead gitu. Jadi sebenarnya entire career-nya dia di kalau kita dengar kan kayak lagunya Famous dan kawan-kawan ya. Tapi gue pernah baca tweet atau apa ya, intinya ternyata eventually she hates her career. Nah itu regarding to you guys yang tadi kita sempat bahas juga ya dari idol gitu, ketika kalian harus menghibur orang, whether you guys are happy or sad gitu ya. Sampai detik ini kalian masih mencintai karir kalian kan? Masih. Sangat amat. Sangat amat. Karena mungkin karena kita suka dari kecil kali ya. Iya. Iya. Mungkin iya juga atau Gak ada yang mungkin force kalian untuk masuk ke sini kan? Enggak. Aku ada sih. Kayak mama aku maksudnya. Oh ada. Ada Ada, ternyata ada. Oke. Nge-brainstorm aku untuk suka sama dunia musik. Kayak Oh, emang iya. dari kecil Pasti gitu kayak kan. semua anak kecil gitu dulu Iya gak sih? kan? Nah, Kayak lo tapi- dicubit dulu buat Iya. nyanyi gitu. Enggak, gue. Ya udah mah gue. Jadi ternyata beda-beda ya bentar. Iya. Jadi sebentar, lu disuruh. Disuruh awalnya. Terus pas sekarang gue udah suka dan kayak gue pilih nih, "Ma, aku mau jadi penyanyi independen, aku mau jadi rockstar" gitu kan. Terus dia kayak, "Lah, kenapa kamu gak jadi PNS?" gitu. Ibu-ibu dibalik lagi, padahal beliau yang mengajarkan saya dari kecil gitu. Tapi pas udah gede udah lulus kuliah, "Kamu ini anak hubungan internasional loh. Kamu harusnya jadi PNS, kerjanya di kedutaan gitu." Rocker mah rocker. Tapi aku mau jadi rockstar mah gitu. Jadi agak kontradiktif gitu dari apa yang diajarkan. Cuman ya udah lah ya. Namanya Juga juga ibu-ibu. Ibu-ibu mau yang terbaik untuk anaknya. Jadi selama ini aku tetap memilih jalanku yang sudah dipilihkan dari kecil itu sih gitu. Tetap udah nyemplung berenang ya. Iya. Ya udah gitu. Tenggelam. Ngomong-ngomong itu tadi jadi PNS sebenarnya kan secara nggak langsung nih, karena waktu pas di JKT kan juga karyawan nih. Iya. Iya. Kok tahu? Iya. Tahu dari mana ya? Ordal ya, ordal. Pegawai negeri. Tapi iya kan, maksudnya
you guys have to entertain people, ada monthly salary, dan habis itu ada peraturannya, ada Bener. peraturan. Ada kontrak tertulis. Iya, makanya tapi memang sempat ada nggak kepikiran di kalian, kayaknya yang tadi lu bilang nih, ngantoran lah gitu. Pernah. Saya pernah. Gue pernah kantoran. Oh bahkan pernah. 8 bulan aja. Lumayan loh, 8 bulan tuh lumayan Karena loh. penasaran mungkin ya. Di kantor apa waktu itu? Di kantor Agency atau apa? Agency. Jadi sebuah klub bola yang lumayan terkenal di Indonesia ini punya anak perusahaan marketing agency gitulah. Ya udah gue di situ Oh sebagai sales NAE. Bayangkan pusingnya seperti apa. Oh wow, meeting-meeting sama brand ya, Betul. meeting-meeting sama vendor ya. Iya. Selain Tadi lu lu ada juga lagi yang pernah? kantoran, kan? Oh Aku pernah juga? Enggak sampai Lagi sekarang. sampai Oh sekarang. sampai sekarang? Aku tuh jadi produser gitu di satu kantor podcast. Keren banget kan nih Keren temen kan? gue satu ini Iya, masih WFH. muda tapi Iya. kayak produser. Kita hustle aja sebagai anak muda. Emang otot kita udah tercipta untuk bekerja. Kalau tipes ya belum istirahat dong. Gak bisa kalau nggak cari cuan. Begitu. Barometernya tipes. Tapi serius loh, dulu kita maksudnya kayak di yang sebelumnya sakit pun ya kalau emang masih bisa perform ya perform. Oke. Pokoknya kalau kita masih bisa senyum sebisa Iya. mungkin kita. Kalau lu nggak Berarti pingsan, yang menilai performa apa enggak sambil megang rotan gitu kan? Oh enggak dong. Enggak dong. Enggak. orang tua Pokoknya jangan zaman dulu menunjukkan banget ya. kita tuh lemah karena Iya. kita tuh emang idol itu tugasnya untuk bisa menghibur orang. Orang itu datang capek, pulang kerja, pulang Di sekolah, recharge sama pengen kita. di Bahkan recharge kita gitu. tuh bahkan. Iya, jadi kayak emang harus tahu ekspektasinya sebagai seorang idol tuh ya emang seorang entertainer. Tapi seru tau Kak, aku tuh beberapa kali pernah, bahkan aku tuh sakit, aku tuh gak pernah sakit di JKT48. Jarang Cuma banget ya. gue jarang banget. Tapi mendekati aku graduate, aku tuh sakit. Bahkan di live show-nya itu aku sakit yang bener-bener kayak sakit nari aja tuh kayak ketusuk perutnya gitu kan. Tapi pas dia tampil nggak bisa mundur gitu loh, kayak nggak bisa kayak gue nggak bisa. Jadi pas Kebawa nari kayak udah adrenalin hilang, juga iya mungkin kebawa kan. adrenalin sih. Jadi gue juga Kenapa? pernah lagi tuh. Gue ke Sleo. Seru tau. Gue tahu sih kalau lu nggak pernah sakit lu cocok jadi sales vitamin. karena terbukti ya Terbukti. hasilnya. Proven. Terbukti hasilnya. Bener kan? Bener. Kita butuh hasil kan. Iya. Kita butuh ibaratnya lu kalau jual sales vitamin yang lu taruh di poster Iya. apa? Tidak sakit selama 11 tahun ke Betul. belakang. Wow, Iya. mantap. Bercanda. Nanti mau ngomong apa? Sorry. Iya itu. Oh itu. Oh, Pernah yang lupa kan? Iya. Tapi tetap Kayak tetap perform 4 show. Iya. Pakai Kayak deker. dulu apa? Iya, sama kita ada cedera-cedera dua gitu. show gitu kan. Iya. Jadi dari Jumat Sabtu Minggu tapi Sabtu 2 show Minggu. gitu kan. Gue Jumat ke Sleo nih. Sabtu Minggu Dua show. bagian generasi 3 waktu itu masih jagain teater lah istilahnya. Masih Karena baru. karena masih baru, kakak-kakaknya pergi keluar kota, off air segala macam. Ya mau nggak mau gue harus perform 4 show. 4 show dengan kaki udah ijo, udah Kasian ya. Itu Masih kecil lagi kan tuh. Iya, tapi ya udah. udah beneran udah sampai hijau. Bener-bener bengkak sebengkak-bengkaknya ijo ungu. Hulk lu ya Hulk. Dan tetap harus Tetap harus perform. sorry. Just Maksudnya wanna bukan clarify. tetap dari harusnya mereka ini sih. dari kalian emang yang Dari terpanggil. kitanya. Dari kitanya sih Kalau Kak. dari manajemen nggak apa-apa kamu istirahat aja gitu. Iya sering kayak gitu, sering Iya. kayak apa mau digantiin, Mungkin tapi kita kayak juga ada rasa gak enak Gak kali ya. bisa, gue harus jangan perform. gantiin gue. Karena fans gue Gue menunggu mau gitu. meeting. Apalagi yang masih baru-baru Oh, gue tuh mau kayak meeting. pengen perform Iya, terus iya, kan. iya, iya. Seru tahu. Karena mungkin itu kayak salah satu kesempatan bisa Iya, tapi dilihat beda sama sih. orang. Your stage, JKT48 stage, gue pernah datang. Thank you udah undang gue dulu. Gue datang dan gue ngelihat beda ya. Beda. Basically Apa mereka tuh? tuh Apanya? mereka tuh kayak udah benar-benar dekat sama kalian gitu loh. Iya. Ada yang ketawanya tuh yang kayak udah Kayak gua bestie banget gitu ya. karena gue nggak ketawa waktu itu ya karena gue kan ya namanya baru datang ya berusaha menangkap segalanya terus tiba-tiba ada kayak yang entah kepleset atau apa gitu terus seketawanya tuh yang gue juga ikut gitu biar nggak kaku sendiri gitu terus tapi ada yang gini kan misalnya gitu kayak gitu. Nah, ini beda ya. banget sih. Beda banget. Jadi kayaknya gue paham ketika misalnya yang mereka cari absen, kayaknya itu
bencana ya? Nah, bencana. Maksudnya misalnya Oh, maksudnya fansnya mau Oshi-nya. nyari, iya gue nggak tahu istilahnya. Misalnya fansnya Iya. mau nyari lu, tiba-tiba lu nggak ada, berarti itu bencana buat mereka ya. Bener, Bisa bencana jadi. untuk member dan fansnya karena kayak membernya jadi kehilangan kesempatan Iya. untuk ketemu sama fansnya itu. Apalagi kayak Jadi mungkin kayak berharga fansnya setiap dari luar performance. kota ya nggak? Iya. Kayak dia udah jauh-jauh nih ke Jakarta mau Dan cuma nonton. bisa hari itu nonton. Ternyata tiba-tiba sakit nggak jadi digantiin. How do you Kasian guys kan? know this shit? Karena ya itu tadi kayak saking kayak member JKT48 dan fansnya deket, kayak kita Apakah bisa mereka sharing gitu lewat Di DM atau Twitter mungkin DM. ada yang dari DM, dari Twitter, jadi kita bahkan bisa tahu nama-namanya itu siapa aja. Iya. Kita tuh nama orang tuanya? bacain. Oh enggak ada. Kalau mereka ceritain ya tahu. Iya. Mungkin ya. Oke. Iya, Oh berarti gitu. bener-bener apa ya? Ngebekas banget ya momen-momen kalian di sana ya? Parah. Lama banget kan bertahun-tahun kita di sono. 9,5 tahun. Iya, Dan dia maksudnya lama kayak intens gitu loh Kak, bukan Iya. ini ketemu seminggu sekali, malah kayak lebih sering Tiap hari. ketemu, lebih sering ketemu mereka daripada keluarga sendiri Iya, bener. bahkan. Bener. Sebenarnya gitu. Jadi ya ngerasa deket banget lah. Berarti rencana kalau kalian udah bisa bikin sekarang Typicals ada ininya, ada markasnya atau belum? Belum. Markasnya di apartemen Karona, Sun. Sensi. Jauh banget pada. Oh berarti gue punya saran tempat buat kalian nih. Gimana nih? Di mana? Di sini? FX Sudirman. Di QQ, efek Gak Sudirman. bercanda. Iya karena menurut gue kalian kan Udah di situ. udah di situ banget. Jadi Siapa fansnya tahu kan udah ada aja gitu. co-working space gitu kan ya kalian di situ lah gitu. Iya bercanda lah. FX, oh But FX. anyway, thank you for sharing with me, Typicals. Gue sangat berharap kalian bisa menemukan segala ceruk positif yang ada di industri musik. Amin. di hiburan. Amin. Dan ada nggak yang kalian kalau misalnya message gitu ya, yang kalian mungkin mau sampaikan ke yang sekarang masih aktif? Semangat, jangan menunggu dikasih bola. Ih, gue mau ngomong itu lagi tadi. Carilah dan kejarlah bola itu. Iya. Oke. Dah lu mikir lagi kan gue udah Iya, jawab iya lagi tadi. gue mirip kayak gitu lagi. Ya, basket dulu berbasket. Gue bola sepak Enggak, bola. kalau kamu nggak bisa menemukan cahaya itu buat kamu, cahaya buat kamu, jadilah cahayanya. Ciptakanlah cahayanya. Oh iya. Mirip ya? Mirip kan? Ya, well said. Beda tapi ya oke. Mirip lah. Artinya. Bu produser gimana? Kalau aku sih menurut aku apa ya, jangan takut untuk bisa menunjukkan diri sendiri gitu loh. Karena mungkin template-nya nih kita harus paling pintar nyanyi, paling pintar nari, paling pintar, paling cantik mukanya. Tapi banyak kok cara-cara yang lain untuk bersinar gitu. Kayak misalnya Desi teman kita bisa jadi komedian, atau Zara bisa jadi pemain film yang terkenal gitu. Jadi kayak gak harus ada template-nya, tapi kayak lo bisa jadi diri lo dan lo bisa jadi maksimal dengan hal itu asal lo percaya diri gitu. It's okay to be different. Iya, betul sekali. Kalau Aurel gimana nih, Aurel? Lu rangkum aja gitu kan. Tetap semangat, jangan menyerah. Menurut gue apa ya, Jangan kendor. ambil semua kesempatan dan momen sih. Jadi kayak lo nggak akan pernah tahu kalau lo nggak pernah coba. Karena menurut gue kesempatan itu kan banyak, tapi Iya. kan kita nggak pernah tahu kita pro di mana nih. Oh iya. Bagusnya di mana gitu Iya. ya. Pro. Nyamannya di mana. Betul. Sama satu lagi deh. Apa Oh, nih? boleh. APBN, nambah. APBN. Apa tuh? Ambil positif, buang negatif. Jadi kayak lu ambil aja. Ini dari perusahaan lo kan pasti. Iya betul banget. Jadi kayak maksudnya ya pasti kerja dimanapun kan pasti ada kesel-keselnya ya. Iya. Ya nggak sih, ada negatif-negatifnya. Makasih Tapi quotes-nya. ya ambil aja positif-positifnya aja. Jangan punya dendam, Betul. jangan punya rasa dengki. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Ini udah lumayan Selamat bisa menunaikan ibadah menampung puasa. satu buku ini nih. Emang sekompleks itu Self-development ternyata. ya. Menurut aku sekompleks itu ya, karena dimulainya dari usia remaja. Jadi itu sangat membentuk karakter, sangat Iya. membentuk attitude juga gitu. Oke, last. Your most favorite song selama di sana. Gue suka bingung kalau ditanya ditembak gini, gue kayak dari 200 lagu JKT No, cuy. answer in sangat cepat apa? First Rabbit. Terus senyum sambil menangis. Squall no Aida nih. Higurashi no Koi. Jadi Kakak yang dong. dua ini bahasa Jepang ya?
Iya. Ada Ya, bahasa gue juga Indonesia ada juga. bahasa Indonesianya, Ada ada bahasa empat. Indonesianya. Iya. Gue jujur cuma album yang awal doang. Yang mana? Happy Rotation. Yang Heavy Rotation. Rotation. Itu satu album Suka semua. gue beli jadi waktu 2013 itu kan gue masih 2013 ya kalau nggak salah Iya. ya, tuh album keluar. Jadi waktu itu dirilis di Stara ada 2 tipe kalau nggak salah. Ada yang album Oh my god, Udah lama Istara. Lanjut bikin album Justin Bieber. gue sedih gitu tiap kayak ya udah tua gitu ya. Saya ada 2, gue ingat ada 2 album. Yang pertama itu yang dapat kupon handshake-nya, yang satu Iya. enggak kalau nggak salah. Nah, gue sama temen gue datang dan kayak, ini ada album nih. Gue beli yang enggak, temen gue beli yang ada Yang dapat handshake. handshake. Tapi eventually dia nggak pakai juga dan gue dengerin semuanya albumnya. Menurut gue ya, itu ya the best lah. Meskipun akhirnya gue dengerin yang baru-baru dan ya the second best yang menurut gue tuh Rhapsody ya. Iya. I don't know why. Cuma Yeah. mungkin karena sangat Indo. Iya. Iya. Selera Indo lah. Tapi yang album pertama. Apa lagu apa yang pengen tau? Heavy Rotation. Ta-ta-ta-ta. Oh. Ponytail to susu. Iya. Menurut gue itu Masih inget gerakannya? Muscle memory. Muscle Memory. Muscle Memory. Oke, ya itu menurut gue itu album pertama. Bahkan langsung nari lagi tadi Karena ya. memo apa namanya ya? Pada waktu itu heboh banget, Iya. heboh banget. Itu emang klasik AKB48 sih. Itu kayak isinya lagu-lagu klasik AKB48 yang. Iya, dan secara komposisi itu juga Jepang banget. Iya, benar. Classical idol Iya. songs gitu. Idol Jepang banget gitu kan. Tapi satu yang gue lucu sih, kalian gak ada yang sama lagu favoritnya ya? Iya, makanya itu. Iya. Kita tipikal. Tipikal cewek yang berbeda. Tipikal masing-masing. Semoga kalian tidak berantem dan bubar. Tidak. Gak Kalau berantem mah sering. Kalau berantem ya sering ya. Nggak sampai live group ya? Oh tidak. Enggak dong. Pernah gak sih? Enggak sih. Pengen nangis dikit lah. Nangis. Sama Ngaruh tapi. sama bajunya disobek dikit lah. Waduh. Mute Alright. 8 jam, mute 8 jam. Thank you untuk sharingnya Terima kasih Kak teman-teman. Bo. Thank you udah diundang. Semoga Musik Talk. next kita ketemu lagi di event atau apapun dan Amin. kalian sudah Harus undang kita makin lagi. sukses. Amin. Sampai ketemu lagi di Indo Musik Talk berikutnya. Bye bye. Bye-bye. Bye.